masjid di Indonesia itu malah mirip candi. Atau kenapa ada makanan di Indonesia yang ternyata punya pengaruh dari budaya luar. Nah, ternyata itu terjadi karena adanya percampuran budaya yang disebut akulturasi dan asimilasi. Indonesia sebagai negara dengan banyak suku dan banyak budaya tentu sering mengalami pertemuan dengan budaya lain. Dari situlah muncul perpaduan budaya yang unik dan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Uma, akulturasi adalah proses masuknya budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama. Jadi budaya baru tetap ada, tapi diberikan tambahan dan pengaruh baru. Contohnya ada pada Masjid Menara Kudus. Jika diperhatikan, bentuk menaranya menyerupai bangunan Hindu-Buddha, tapi tetap digunakan sebagai masjid, artinya budaya lama masih dipertahankan, meskipun sudah ada budaya baru. Akulturasi tidak hanya terlihat pada bangunan, tetapi juga dalam seni dan tradisi, misalnya gambang kromong. Musik khas Betawi yang merupakan perpaduan budaya Betawi dan Tionghoa. Ada juga wayang kulit yang tetap dipertahankan saat Islam masuk ke Jawa. Namun, isi ceritanya mulai disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, kesenian tetap ada, tetapi mendapat pengaruh budaya baru. Kalau akulturasi budaya lama masih terlihat, tetapi berbeda dengan asimilasi. Asimilasi itu adalah ketika dua budaya bercampur dan menghasilkan budaya baru, sehingga budaya aslinya itu mulai sulit dibedakan. Salah satu contohnya itu bisa dilihat dari budaya peranakan Tionghoa di Indonesia, seperti makanan lumpia Semarang. Hasil perpaduan budaya Tionghoa dan Indonesia, yakni ini menjadi identitas khas tersendiri. Jadi gambarnya gini, kalau akulturasi itu budaya lama yang masih terlihat, sedangkan asimilasi itu budaya lama dan melebur menjadi budaya baru. Nah, tanpa kita sadari, banyak proses budaya di sekitar kita yang lahir dari proses tersebut. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan budaya justru menciptakan sesuatu yang unik dan dapat memperkaya identitas Indonesia. Pada akhirnya, akulturasi dan asimilasi membuktikan bahwa budaya akan terus berkembang mengikuti zaman dan interaksi manusia. Namun, di tengah perubahan tersebut, penting bagi kita untuk tetap mengenali dan menghargai akar budaya yang kita miliki. Karena keberagaman bukan untuk dibedakan, tetapi untuk dipahami dan dijaga bersama. Peperangan yang sangat sengit pun terjadi antara Sang Garuda melawan Dewa Iyama.